Di desa Muktiharjo berdiri sebuah gapura tua peninggalan Majapahit. Konon, bangunan ini dibawa langsung dari Mojokerto ke Pati, menyimpan kisah yang masih jadi perbincangan hingga sekarang. Benarkah gapura ini saksi kejayaan Majapahit atau hanya bagian dari legenda rakyat? Mari kita telusuri jejak sejarah dan cerita di balik gapura Majapahit Pati. 1. Sejarah singkat Gapura Majapahit Pati, yaitu Gapura Majapahit Pati yakni diyakini sebagai peninggalan kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Raden Bambang Kebo Nyabrang, anak Sunan Muria dari Mojokerto ke Gunung Muria. Ada juga cerita tentang Raden Ronggo yang ingin menyobong pintu gerbang Majapahit untuk mempersunting Putri Sunan Ngerang. Gapura ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan menjadi simbol kejayaan Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah dan cerita rakyat, Gapura Majapahit Pati memiliki peran penting dalam sejarah Kabupaten Pati. Lokasi dan pengelolaan Gapura Majapahit. Gapura Majapahit Pati ini terletak di Tikurungbole, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Berdasarkan data geografisnya, Gapura ini terletak di wilayah yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Selain dari wilayah yang strategis, Gapura ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi dan kental. Dan Gapura ini telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Pati dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati berupaya untuk mengembangkan situs ini sebagai wisata edukasi bersejarah. Tujuan didirikannya Gapura Majapahit di Pati ini adalah sebagai kekuatan dan kejayaan Majapahit, serta sebagai pintu gerbang yang memiliki makna simbolis dan spiritual budaya Jawa kuno. Berdasarkan analisis sejarah, Gapura Majapahit Pati memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya Jawa. Bahan pembangunan yang digunakan di Gapura Majapahit Pati adalah batu bata merah, batu putih, dan kayu. Struktur bangunan ini menunjukkan keahlian arsitektur dan konstruksi pada zaman Majapahit. Berdasarkan analisis arsitektur, Gapura Majapahit Pati memiliki ciri khas arsitektur Jawa kuno. Fungsi tempat di zaman sekarang. Di zaman sekarang, Gapura Majapahit Pati berfungsi sebagai situs sejarah dan wisata edukasi. Pengunjung dapat belajar tentang sejarah dan budaya Majapahit serta menikmati keindahan arsitektur Gapura. Berdasarkan data pariwisata, Gapura Majapahit Pati menjadi salah satu destinasi wisata populer di Kabupaten Pati. Cara menjaga dan merawat Gapura Majapahit Pati adalah yang pertama, melakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga struktur bangunan, menghindari vandalisme dan kerusakan, mengembangkan situs sebagai destinasi wisata yang edukasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya dan sejarah. Selanjutnya, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi dan mengembangkan situs. Dengan menjaga dan merawat Gapura Majapahit Pati, kita dapat melestarikan warisan budaya dan sejarah untuk generasi mendatang. Pertanyaan setunggal, di desa manakah Gapura Majapahit berada, Pak? Kalau asalnya apa yang sekarang? Yang sekarang. Sekarang? Iya. Di desa di Dukuh Rondule, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Pertanyaan kalian niku, kecamatan apa yang menjadi lokasi Gapura Majapahit Pati? Kalau aslinya itu di Trowulan, Mojokerto, asli Majapahitnya. Apakah Gapura Majapahit Pati sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan kapan?
Ya mulai di kita ini tahun soalnya 2000 berapa ya? Sebelumnya itu sudah ada diakui, cuma belum masuk, belum ada istilahnya juru kunci dapat honor, itu belum ada. Nah mulai ini 2007. Apakah ada ukiran atau relief khusus pada pintu gerbang yang menggambarkan suatu kisah atau simbol tertentu? Nah ini kalau ini, karena ini pintu keputra, tempat istirahat raja dan keluarga, namanya Bajang Ratu. Ini pada waktu pemerintahan, kalau di cerita Jawa itu riwayat Damarwulan. Apa arti nama Rendole yang menjadi nama dukuh lokasi gerbang ini? Dukuh Rendole itu dari kata-kata antara perangnya Raden Ronggo Seswadhariniran dan Bambang Kebunyabrang putra Sunan Muria, perangnya bocah sak kloron kok podo bangun. Maka dipisah oleh Sunan Muria menjadi Dukuh Rondole karena dari kata-kata sak kloron podo bangun. Selain cerita perebutan, adakah legenda lain yang menyelimuti keberadaan gerbang ini? Ya tidak ada, legendanya itu tadi terjadinya Dukuh Rondole tadi, karena perangnya bocah sak kloron podo bangun. Selanjutnya, bagaimana pintu gerbang Majapahit ini bisa sampai di Pati yang pusatnya ini jauh dari kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto? Ya itu tadi, karena untuk Bambang Kebunyabrang Bogdononya Sunan Muria, kalau Roro Pujiwati itu Raden Ronggo, pintu ini dibawa ke Muria, yang Bambang Kebunyabrang, yang Raden Ronggo dibawa ke Ngerang karena bebonone Roro Pujiwati. Nah, maka di sini perangnya wong sakloron podo Bandung atau podo kuatu, maka menjadi Dukuh Rondole. Selanjutnya, pada masa pemerintahan siapa gapura ini diperkirakan dibangun? Nah, kalau menurut cerita di dalam sejarahnya itu Ratu Mojopahit yang namanya Suwita, ratu perempuan, dan di dalam cerita legenda itu ada cerita Damarwulan. Nah, kalau bisa mengalahkan Menak Jinggo di Belambangan, karena ada untar-untar Belambangan itu Menak Jinggo, itu akan diangkat menjadi Raja Mojopahit. Ternyata Damarwulan bisa mengalahkan Menak Jinggo. Nah, itu ada gambarnya, nanti tak lagi. Oke. Selanjutnya, bagaimana kondisi fisik pintu gerbang Majapahit pada saat ini? Apakah masih utuh? Nah, kalau yang sisa karena di waktu itu kerajaan Mojopahit itu hancurnya 1479 karena ada peperangan dari kerajaan Demak pertama Islam. Jadi lingkungan keraton yang diratakan dengan tanah, tapi pintu ini yang namanya Bajang Ratu menuju ke Pudan tidak bisa dihancurkan, masih berdiri. Lainnya hancur diratakan dengan tanah, tapi untuk pintu ini tidak bisa. Makanya pada waktu itu panglima perangnya itu para Sunan, Wali Songo adalah. Maka di sini ada bebonone Sunan Muria ingin mengambil pintu ini dari Mojopahit dibawa ke Muria. Nah di dalamnya pintu gapurane Pedipuan piye, makanya ada bebonone dua anak itu tadi. Siapa tokoh sejarah yang dikaitkan dengan gapura ini? Tokoh sejarah? Ya kalau ini kayak pembuatan Damarwulan, Raja Mojopahit, tokoh ini. Dan yang bisa membawa pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu ini adalah Bambang Kebunyabrang. Maka di sini dinamai Bambang Kebunyabrang karena disabda Sunan Muria untuk menjaga pintu. Bahan apa yang digunakan untuk membuat pintu gerbang Majapahit? Nah, menurut cerita untuk atap itu cendana,
dan Belanda dan usuk itu kayu jati seperti pintu ini. Tapi yaitu pembuatan untuk ahli sejarah diteliti 1318 ini pembuatan pintu ini juga kayu itu masih begitu. Tidak bisa hancur ya karena menurut cerita sejarah itu isinya bangsa lembut di kayu yang tertua di hutan ada penjaganya. Mengapa pintu gerbang Majapahit sekarang ditempatkan di dalam ruangan kaca? Nah, karena dulu tidak begini. Kaca ini pada waktu 2020 karena kalau hujan itu ketampon, jadi kayunya biar tidak rusak dikasih ini. Berarti sebelumnya belum ada kaca? Belum ada. Terima kasih. Ya. Selanjutnya yaitu apa saja argumen yang sering digunakan yang meragukan bahwa gerbang ini berasal dari era Majapahit. Nah itu karena cerita itu ada ceritanya dulu karena di sini zaman Belanda itu lurah sini cawan disik petinggi itu Mbak Biasa. Maka cerita yang ini saya masukkan pariwisata pusat dan Jawa Tengah aslinya karena dulu ditulis Jawa Gundul itu. Oke. Selanjutnya, apakah ada festival atau upacara adat yang diselenggarakan di sekitar pintu gerbang Majapahit? Acara adat itu untuk rakyat sini kalau Jumat Legi, bulan Jawa itu Sasiate, Dekah Bumi Banjaan di sini. Itulah untuk adat daripada penduduk sini. Jam berapa biasanya gapura dibuka untuk umum? Ya kalau gapura, kalau saya sih ya tidak mengenal waktu siang malam. Pokoknya didedek ya jam. Kemudian, apa bentuk pintu pada gapura ini yang terdiri dari 2 daun pintu sinteris? Nah, 2 daun untuk sebelah kanan itu menggambarkan kiri atas itu menggambarkan Kencana Wungu dan baru di bawah menggambarkan Damar Wulan setelah diwisuda. Untuk sebelah kirinya itu kiri atas itu perangnya Damar Wulan sama Minaji. Di bawahnya kiri bawah itu menggambarkan kekejaman Minajinggo di Blambangan. Matur suwun, Pak. Apakah pintu gerbang ini memiliki fungsi keagamaan atau spiritual tertentu bagi penduduk setempat? Ya, kalau untuk ritual itu bagi umat yang punya corone ilmu kejawan itu setiap malam Jumat ke sini atau tidak mengenal Jumat juga bisa. Itu yang punya adat atau ilmu kejawan. Jadi untuk itu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menetap gapura ini sebagai cagar budaya? Ya, karena sebelum masuk ke cagar budaya Prambanan itu diselidiki karena apa betul ini ukirannya mengandung sejarah dari Majapahit dan gambar-gambarnya. Setelah diketahui oleh ahli sejarah sebanyak 10 orang dari Dinas Purbakala Jakarta menyatakan kalau ini memang nyata-nyata dari Majapahit. Apa hubungan antara pintu gerbang di Majapahit di Pati dengan Kabupaten Pati pada masa lalu? Nah, kalau untuk Kabupaten Pati tidak ada hubungannya karena ini pintu yang namanya Bojong Ratu ini menggambarkan sejarah pada waktu kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pertanyaan selanjutnya, simbol apa yang paling sering muncul pada puncak gapura dan apa artinya? Ya, kalau di sini bagi orang yang punya ilmu, nak corone nepi itu mendapat feeling. Jadi untuk apa itu pusaka-pusaka itu tidak bisa dilihatkan. Terima kasih, Pak. Pernahkah terjadi peristiwa unik atau misterius di sekitar gerbang sini? Ya, tidak ada. Cuma ya kalau yang merasa itu ada, tapi untuk umum tidak kelihatan ya dianggap tidak ada.
Bagaimana respon masyarakat Pati terhadap keberadaan gerbang ini? Ya, untuk respon Pati karena ini menggambarkan riwayat sejarahnya pada waktu berdirinya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, di bawah Pati ini untuk anak cucu kita memperlihatkan bahwa ini sejarahnya Kerajaan Sejarah. Ya. Apa saja tantangan utama dalam melestarikan keberagaman gerbang Majapahit dari kerusakan alam dan manusia? Ya, untuk manusia saya minta ya jangan sampai usil lah. Ya, Nah, terus untuk dijaga. keberadaan karena ya sisa Mojopahit itu hanya ini di bekas kerajaan Mojo tidak ada karena ini sudah dibawa ke sini. Yang berada di Mojopahit sudah dihancurkan pada waktu kerajaan Islam pertama di Jawa. Siapa dua tokoh yang disebut dalam cerita rakyat terkait perebutan pintu gerbang Majapahit? Dua tokoh itu Raden Ronggo, siswa dari Sunan Ngerang, ingin mengambil putra Sunan Ngerang yang namanya Roro Pujiwadi. Nah, Bambang Kebun Nyabrang ini putra Sunan Mulyo karena ibu kedua. Dari ibu kedua itu dari Dewi Sapsari. Makanya kalau Bambang Kebun Nyabrang bisa memboyong dalam tempo 1 hari dari Trawulan Mojokerto dibawa ke Mulya dalam tempo 1 hari. Raden Ronggo kalau bisa membawa ke Ngerang dalam tempo 1 hari akan menjadi istri. Di sini timbul perebutan karena keduluan Bambang Kebun Nyabrang. Di sini pintu ini tidak rubah dan bentuknya masih tetap di sini. Oyo-oyoan dalam bahasa Jawa wong sakloron kok podo bandole utawa kuat podo kuatu. Maka di sini disabda oleh Tukang Mulyo bahwa sini kalau menjadi kota dan bisa menjadi dukuh rondule. Berarti nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah, podo bandol podo kuat. Apa manfaat wisata edukasi sejarah seperti Gapura Majapahit yang ada di Pati seperti ini? Ya masa sikap enak untuk cerita itu iki lho bekasnya kerajaan Majapahit tinggal iki karena di Trawulan sudah tidak ada. Sudah nggak ada sama sekali. Ya hancur karena diratakan dengan tanah oleh apa itu dari sana Wali Songo dicek dari Keraton Demak. Nggih, Pak, sampun Pak, terus Apa nama lain dari Gapura Majapahit yang terkait dengan cerita rakyat? Ya untuk cerita rakyat ini adalah pintu keputan namanya Bajang Ratu. Pintu ini namanya Bajang Ratu karena untuk istirahat raja dan keluarga. Apa nama asli pintu gerbang Majapahit sebelum dibawa ke Pati? Ya nama aslinya ya ini apa itu nama pintu keputren yang namanya Bajang Ratu. Makanya untuk Bobono nih Sunan Mulyo dan Sunan Ngerang. Apa saja tantangan terbesar dalam melestarikan pintu gerbang Majapahit mengingat bahannya terbuat dari kayu? Nah, karena yaitu tadi kalau dulu itu ada jarak, sekarang kan bebas karena sudah dilindungi oleh Dinas Purbakala, ada obatnya. Jadi di Demak kena keringat zaman dicek hari apa itu kena apa rayap apa-apa. Ya. Tapi sekarang sudah ada bahannya dari Dinas Purbakala yang bebas didulut bapaknya bebas. Apakah pernah ada upaya untuk memindahkan pintu gerbang Majapahit ke museum atau tempat lain? Nah, tidak bisa karena pintu ini yang berada di Jawa Tengah ini untuk legenda Dukuh Rondole tadi. Jadi terjadinya nama Rondole dari pintu ini karena perangnya Raden Ronggo dan Bambang. Ampun Pak, matur suwun. Ini menggambarkan Kencana Wungu. Ini Waiter dan Kuningan, ini patennya legenda. Kanan bawah ini menggambarkan Damar Wulan dan abdinya satu tahun. Kiri atas perangnya Damar Wulan dengan Minajiro sama lagi Mustakani Suwana Mojopahit. Ini menggambarkan kekejaman Minajiro.
Nah, ana dicai bareng. Nah, kowe nek kepen weruh apa kedadane dijenakno Majapahit. Ini buah mojo, orang dari Majapahit, Majapahit. Asli ya Pak niku. Mojo niku apa? Iki jenenge mojo iki. Jadi bentuknya kayak jeruk, nek dirasakno pahit makane terus dadi Majapahit. Iki waku babate kerajaan Majapahit iki. Ini aslinya di sana Pak. Terus sekarang masih ada nggak Pak buahnya?